Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, saya Nayifa Farah Kamila, NIM 220103110147 dari PGMID Angkatan 22 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep MBKM di Indonesia versus Singapura National Curriculum. Yang pertama yaitu mengenai tujuan kurikulum. Di Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran sehingga dapat mengembangkan kompetensi sesuai minat dan bakat mereka. Nah, sementara di Singapura mempunyai tujuan yaitu memiliki fokus pada standar pendidikan tinggi dan penilaian ketat untuk memastikan pencapaian hasil pembelajaran yang konsisten dan tinggi. Lalu tujuan atau perbedaan utama dari tujuan itu yaitu terletak pada pendekatan fleksibilitas dan kebebasan di MBKM di Indonesia. Sementara di Singapura itu lebih menekankan pada standarisasi dan asesmen yang ketat untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi secara nasional. Selanjutnya, dari segi materi pembelajaran, di Indonesia siswa tidak bisa memilih bab atau subbab yang telah diberikan karena sudah ditentukan pada masing-masing tingkat pendidikan. Lain halnya dengan Singapura. Di Singapura, sumber yang mendukung hal ini dapat ditemukan dalam Singapore Ministry of Education yang menyatakan bahwa pendekatan pengajaran di Singapura menekankan pemahaman yang mendalam dan konsep penerapan, serta memberikan kebebasan pada guru untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, The Straits Times juga menegaskan bahwa siswa di Singapura diberi kesempatan untuk mendalami topik-topik tertentu sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Dari segi pendekatan pembelajaran yang di Indonesia, pendekatan pembelajaran seringkali mencakup beberapa metode seperti ceramah, diskusi, lalu kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Di Singapura dikenal dengan pendidikan pembelajaran yang mendalam dan praktis. Mereka menerapkan pendekatan pemecahan masalah, pembelajaran konseptual, dan penggunaan materi yang lebih mendalam sejak tingkat dasar. Lalu, dari segi evaluasi, di Indonesia mengarah pada evaluasi berkelanjutan dengan portofolio, dengan penekanan pada pengukuran kompetensi dan pencapaian pembelajaran. Sedangkan di Singapura, evaluasi pendidikan ditekankan pada ujian standar nasional seperti Primary School Leaving Examination dan GCE O Levels. Sistem organisasi pendidikan di Indonesia, kurikulum dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dan sering mengalami perubahan. Kalau di Singapura, Badan Pendidikan Singapura bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum. MBKM di Indonesia mempunyai kelebihan, yaitu memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Fokus pada materi-materi esensial sehingga memungkinkan pendidik memperdalam pembelajaran dan pengelolaan waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter
melalui pembelajaran kelompok. Lalu, tidak hanya kelebihan saja, namun juga mempunyai kekurangan, yaitu masih bersifat opsional dan belum menjadi kurikulum nasional. Implementasinya masih perlu peningkatan dan adanya tantangan dalam pengelolaan. Selanjutnya, Singapore National Curriculum juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kebijakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa ibu yaitu Melayu, Mandarin, Tamili Thailand. Lalu kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Kekurangannya yaitu anak-anak di Singapura mengalami tingkat stres yang tinggi dari sekolah dasar sebagai akibat dari tekanan persaingan dari sekolah dan orang tua dan kurang adanya hubungan yang harmonis antar guru dan murid. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.